Reaksi pelatih Kamboja usai dilibas Timnas Indonesia. Timnas U19 Indonesia sukses membungkam Kamboja pada laga kedua ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sabtu 21 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U19 Indonesia menang 2-0 pada laga malam itu. Meski meraih 3 poin, tim asuhan Indra Syafri harus bersusah payah. Pelatih Kamboja Phea Sopheaktra mengaku sudah menggarisbawahi kekuatan Timnas U19 Indonesia. Phea mengaku bahwa dirinya merubah sistem Kamboja untuk meredam titik terkuat Timnas U19 Indonesia. Kami mencoba menghadapi tim kuat ini, terutama untuk meredam titik terkuat Indonesia yang mengandalkan pemain nomor 16 Doni Tripamungkas dan 17 Mufli Hidayat untuk menciptakan peluang, ujar Phea Sopheaktra usai laga. Selain itu, mereka bermain secara sistematis. Itu sebabnya kami mengubah sistem. Sebelumnya kami bermain melawan Timor Leste 4-2-3-1. Dan sekarang kami bermain 5-4-1 dan kami mencoba memblok umpan silang itu. Bukan berarti itu kelemahan Indonesia dalam open play. Kami hanya mencoba meredamnya saja, ujarnya. Sebelum laga, bahkan sebelum turnamen, kami sudah mewaspadai titik terkuat Timnas U19 Indonesia, khususnya dari skema set piece, ujarnya. Pada laga ini kita memutuskan untuk bermain defensif untuk mencegah mereka untuk bisa mencetak gol. Ya, secara keseluruhan kita bermain bagus dengan para pemain. Namun untuk bola mati sangat sulit ditandingi, terutama bagi mereka yang kuat secara fisik, tutup Phea. Jai Idjes tak sabar bantu timnas di kualifikasi Piala Dunia. Pemain belakang Venezia Jai Idjes angkat bicara soal peluang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melalui grup berat di ronde ketiga nanti. Tim asuhan Sinteyong bakal menghadapi Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Tim Garuda bakal mengawali pertualangan di ronde ketiga pada 5 September 2024 mendatang di markas Arab Saudi. Dua tim terbatas di masing-masing grup bakal melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat bakal lanjut ke ronde keempat untuk memperebutkan 2 tiket otomatis tersisa. Jai Idjes angkat bicara soal peluang tim Garuda di ronde ketiga. Menurutnya timnas Indonesia bakal melalui ujian yang sangat sulit. Jai Idjes mengaku sudah memasang target yang jelas untuk timnas Indonesia pada ronde ketiga mendatang. Bagi kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju lagi, ujar Jai Idjes. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus. Tujuan kami sudah jelas. Tapi kita lihat saja seberapa jauh kemajuan yang bisa kita capai, ujarnya. Jai Idjes sudah tampil dalam 3 caps bersama timnas Indonesia. Semua penampilannya dicatatkan saat timnas Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hajar Kamboja 2-0, Timnas Indonesia kian dekat ke semifinal. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0 dalam matchday kedua grup A Piala AFF U19 2024, Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 malam WIB. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Garuda Nusantara sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Kamboja. Kerja keras tim asuhan Indra Syafri baru terbayar di babak kedua. Kadek Arel mencetak gol untuk Timnas Indonesia U19 pada menit ke-71 lewat sundulan. Gol itu kemudian disusul dengan skema yang persis sama oleh Iqbal Gwijangge pada menit ke-86. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U19 memperlebar peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Tim Merah Putih untuk sementara memuncaki klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Sebelum menggasak Kamboja, mereka lebih dulu menang 6-0 atas Filipina. Di laga terakhir grup A, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste.
Pertandingan akan berlangsung pada Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia punya satu kekuatan yang sama dengan Australia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengatakan bahwa anak asuhnya memiliki satu kekuatan yang sama dengan Australia, yakni soal fisik. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan skuad Garuda akan melawan Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Selain itu, ada dua tim yang punya ranking FIFA lebih tinggi, yaitu Bahrain serta China. Bertemu dengan tim yang kuat, Sinteyong pun tidak pesimis. Bahkan, ia berani menebar ancaman bahwa anak asuhnya punya fisik yang kuat. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa Timnas Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik. Ujar pelatih asal Korea Selatan itu dikutip dari YouTube Lee Kyung-gyu. Kendati demikian, Timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Walau di U23 sempat mengalahkan Australia, Sinteyong tetap mengevaluasi performa anak asuhnya. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong meski menang lawan Australia di U23. Harus dievaluasi dengan hati-hati lagi, dan menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya, tegasnya. Melihat catatan yang ada, walau menang di tim U23 melawan Australia, tapi di level senior Timnas Indonesia masih tidak berkutik menghadapi The Shock Cross Senior. Terbaru, Timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-4 atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang lalu. Ini target Sinteyong di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong blak-blakan mengungkapkan target realistis di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang akan menjadi lawannya. Lalu dua tim lain yang menjadi penantang skuad Garuda adalah Bahrain dan juga China. Keduanya memiliki ranking FIFA yang jauh di atas Timnas Indonesia. Melihat peta persaingan ini, Sinteyong pun realistis tidak mengincar posisi pertama dan kedua di klasemen grup. Jepang dan Australia pun dianggap punya peluang besar untuk finish di posisi kedua teratas.